Oke, my lovely student, kelas kita hari ini adalah Procedure Text Bahasa Inggris kelas 12. Materi ini kita ambil dari buku Bahasa Inggris kelas 12. Chapter berapa? Chapter 8, How to Make. Chapter 8 atau bab 8, How to Make. Okay, are you ready? Come on. My lovely student kelas 12, sekarang kita mulai untuk mendiskusikan chapter 8, bab 8, How to Make. Terlebih dahulu kita baca tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari bab 8 ini, my lovely student diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis. Oke, ini silahkan dilanjutkan bacanya ya. Kemudian menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, prosedur lisan dan tertulis. Kemudian menyusun teks, prosedur lisan dan tertulis juga ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita. 1. Membedakan fungsi sosial teks, struktur teks, dan unsur kebahasaannya secara lisan dan tulis. Kedua, menangkap makna. Yang ketiga, menyusun teksnya. Nah, kita lanjut. Yang pertama, warmer, pemanasan ya. Board race. Board race ini maknanya adalah kamu berlomba-lomba untuk menulis di papan tulis apa yang kamu ketahui tentang kosakata tentang topik kita ini. Nah, kita baca dulu. Your teacher will divide the student into 4 groups. Every student in each group will race to the board and write a noun or verb related to cooking in turns. The group that writes most nouns atau verb is the winner. See the example. Jadi, di sini guru kamu akan membagi siswa-siswanya menjadi 4 kelompok. Setiap siswa di masing-masing kelompok akan berlomba-lomba untuk menulis di papan tulis, apakah itu noun, kata benda, atau kata kerja yang berhubungan dengan memasak yang berikut ini. The group that writes most nouns atau verb is the winner. Jadi grup yang paling banyak menulis kosakata, kata benda, atau kata kerjanya adalah sebagai pemenang. Nah, ini contoh dari tabel yang akan kita isi di papan tulis. Nah, sekarang kita coba mengisinya bersama-sama. Oke. Oke, my lovely student, ini kolomnya atau ini tabelnya. Grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Sekarang berlomba-lomba untuk mengisi kosakata, apakah itu kata benda atau kata kerja yang berhubungan dengan memasak kue. Ya, membikin kue atau cake. Ayo. Apalagi ingredient. Bahan-bahannya. Oke. Sekarang apalagi? Ayo grup 1, grup. Ayo. Nah, sekarang apa lagi? Oke, glass. Pakai gelas ya. Nah, apa lagi? Measuring cup. Oke. Itu apa? Yang ini cangkirnya yang untuk mengukur takaran-takaran ya. Nah, selanjutnya kita coba grup 2. Ayo, deep. Oke. Kemudian cup. Ya, selanjutnya bowl. Kemudian milk. Cair ya. Frizzy. Oke, frizzy.
Oke, grup 2, grup 1 silahkan dipikirkan. Kemudian grup 3, strawberry. Oke, ayo apa lagi? Whipping. Kemudian cream. Ya, alat memasaknya microwave ya, microwave. Mengaduk, stir. Baking sheet, alat pemanggangnya ya, baking sheet ya, alat pemanggangnya. Decorate, menghias. Decorate, apalagi silahkan ditambahkan. Oke, sekarang kita coba grup 4. Prepare, menyiapkan. Almond extract. Refrigerate, membekukan juga ya. Ayo apalagi? Nah, jika masih ada silahkan ditambahkan berikut ini untuk mengisinya. Untuk sementara juaranya adalah, dan the winner is group 3. Oke. Nah, my lovely students, sekarang kita lanjut kepada berikutnya, listening. Oke, listening, mendengar. Now, close your textbook and listen to your teacher as recipe to make chocolate dip strawberries. While listening, make a note on the keyword. Jadi, sekarang tutup bukunya dan dengarkan gurunya membaca resep untuk membuat coklat celup, strawberry coklat celup ya, strawberry coklat celup. While listening, make a note on the keyword. Jadi ketika mendengar, silahkan tulis kata kuncinya. Oke, sekarang listen carefully, dengarkan baik-baik ya. How to make chocolate dip strawberries. To make chocolate dip strawberries, first, prepare all the following ingredients. 2 cups coarse semi-sweet or a bittersweet chocolate, a half tablespoon whipping cream, dust almond extract, eggs, strawberries. Second, combine the chocolate and the whipping cream in the glass measuring cup or bowl. Microwave at medium power for 1 minute until the chocolate melts. Stirring after 30 seconds. Stir in the almond extract and cool slightly. Finally, dip each strawberry into the melted chocolate, allowing the excess to drip off. Place on the wax paper lined baking sheet. Refrigerate or freeze for approximately 15 minutes until the chocolate is set. Untuk terjemahkan, how to make chocolate dip strawberries. Bagaimana cara membuat strawberry coklat celup ya. To make chocolate dip strawberries, untuk membuat strawberry coklat celup, first prepare all the following ingredients. Pertama, siapkan semua bahan-bahan berikut. Bahannya apa saja? 2 cups semi-sweet or bittersweet chocolate. 2 potong peta yang agak manis ya, coklat yang agak manis atau coklat pahit. Setengah sendok makan whipping cream ya. Whipping cream ini krim, yaitu bentuknya putih yang kalau dikocok dia bisa mengembang. Kemudian dust almond extract, jadi ekstrak almond, tetesan ekstrak almond. Kemudian 8 buah strawberry. Second, langkah kedua, combine the chocolate and the whipping cream in the glass measuring cup or bowl. Jadi campurkan coklat dan whipping creamnya di dalam satu gelas atau mangkok ya.
kemudian panaskan microwave pada suhu medium, pada suhu sedang selama 1 menit sampai coklatnya meleleh. Kemudian aduk sampai setelah 30 menit ya, 30 detik maksudnya. Masukkan, campurkan, aduk almond ekstraknya dan cool slightly, dinginkan. Langkah terakhir, finally, dip each strawberry into the melted chocolate. Jadi celupkan setiap stroberinya itu kepada coklat yang yang sudah meleleh tadi ya, yang sudah cair tadi. Dengan biarkan sampai dia tidak meleleh lagi ya. Kemudian letakkan di atas kertas kue ya. Kemudian dinginkan atau bekukan sekitar 15 menit sampai coklat itu padat, sampai coklatnya tidak meleleh lagi. Oke, my lovely student, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, share your note with your friend next to you. Setelah itu, setelah dicatat ketika waktu mendengar, kemudian bagikan kepada teman yang di sampingmu. Discuss any difficult words that you find. Jadi diskusikan kata-kata sulit yang kamu dapat. Kemudian listen again to your teacher reading the receipt and complete your note. Setelah itu, dengar lagi gurunya tentang bacaan tadi, kemudian lengkapi catatannya. Nah, my lovely students, sekarang kita masuk kepada vocabulary builder. Meningkatkan vocabulary, meningkatkan kosakata. Di sini ada 11 kosakata. Tugas my lovely student, find the synonym. Kita mencari persamaannya. Observe the receipt above and write down the synonym of the following word. Nah, my lovely student, tidak mungkin bukan kita mencari persamaannya tanpa mengetahui dulu artinya. Jadi kita terjemahkan dulu yang 11 ini, baru kita cari sinonimnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita pindahkan ini ke kertas atau ke bagian yang lebih besar. Oke, my lovely student, sekarang my lovely student. Nah, di sini ada 11 kosakata. 11 kosakata ini bisa kita hafal untuk menambah kosakata kita. Nah, sebelum itu kita terjemahkan dulu apa artinya masing-masing kata-kata ini, kemudian baru kita carikan sinonimnya atau persamaannya. Pertama, dip, itu jenis katanya. Verb atau kata kerja, ingredient, nouns, kata benda, cup, kata kerja, does, noun, kata benda, combine, kata kerja, verb ya, smell, verb, stir, verb, cool, verb, access, verb, drip of, verb, set, adjective. Nah, kita lihat satu persatu apa artinya di dalam bahasa Indonesia dan kita carikan persamaannya. Oke, number 1, dip. Dip, mencelupkan. Oke, persamaannya immerse, submerge. Yang kedua, ingredient, bahan. Persamaannya item, things, element. Yang ketiga, chop, artinya memotong. Persamaannya cut, slice. 4, dust, guyuran. Persamaannya splash atau drop. Yang kelima, combine, artinya menggabungkan. Persamaannya mix atau blend. 6, melt, artinya mencair. Persamaannya dissolve atau soften. 7, stir, mengaduk. Persamaannya beat atau mix. 8, cool, dingin, di sini mendinginkan. Persamaannya cool. Access, di sini kata kerja, cuma setelah dicek jenis access ini adalah termasuk adjektif ya, atau de-access di dalam teks itu nouns. Jadi artinya kelebihan, artinya surplus atau ekstra. 10, drip off.
Drip off itu artinya menetes. Persamaannya drop, kemudian set, adjective, artinya padat. Persamaannya solid. Nah, sekarang silahkan, ini sudah ada berapa kosakata yang bisa menambah kosakata kita, ada 11, dan di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti sudah ada 31 kosakata yang bisa my lovely student hafal di rumah. Well, my lovely student, kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Pronunciation practice. Jadi kita akan mencobakan mengucapkan kata-kata berikut ini. Listen and repeat after teacher. Listen to your teacher reading this word. Repeat after him or her. Jadi dengarkan, kemudian ulang setelah guru menyebutkan. Jadi dengarkan gurumu ketika membaca kata-kata ini. Setelah itu ulang setelah guru tersebut. Pertama, dip, ingredient, cup, dust, combine, melt, stir, cool, excess, drip off, set. Oke, bisa diulang lagi nanti ya. Nah, selanjutnya task 2. Kita lanjutkan task 2. Follow the instruction. Ikuti petunjuk ini. Again, listen to your teacher instruction to make chocolate dip strawberries. Follow the instruction by doing some action as if you really make the chocolate dip strawberries. Jadi, dengarkan lagi instruksi yang dibacakan atau yang disampaikan oleh gurunya, bagaimana cara membuat strawberry coklat celup ya. Jadi ikuti instruksinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai petunjuknya, sesuai instruksinya jika kamu benar-benar ingin membuat strawberry coklat celup. Oke. Nah, kita lanjut sekarang part E, text structure. Oke, nah di sini pertama observe the text structure. Read the explanation about procedure text below carefully, not the part of it text structure. Jadi sekarang kita mengobservasi tentang struktur teks dari prosedur teks di bawah ini. Jadi kita baca, kemudian catat bagian-bagian yang menjadi struktur dari teks dari prosedur teks. Okay, the text about chocolate dip strawberries above, teks tentang strawberry coklat celup tadi, itu disebut dengan procedure. Jadi, a procedure, sebuah prosedur. A procedure text aimed at describing how something is done or made through a sequence of action or step. Jadi, prosedur teks ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi atau bagaimana sesuatu itu dibuat melalui alur langkah-langkahnya. Jadi, menurut alurnya atau langkah-langkah cara pembuatannya atau cara selesainya. Nah, how are procedure text written? Bagaimana prosedur teks ini dibuat? In model text, the title show the goal. Jadi di teks yang tadi kita lihat pertama itu terlihat adalah tujuan, ya, the goal, that is name of the procedure to be carried out. Jadi ini tujuan ini dia menjelaskan di mana apa nama atau nama judul prosedur yang akan dijelaskan. Contohnya, how to make chocolate dip strawberries. Berarti tujuannya adalah untuk menjelaskan membuat chocolate dip strawberries. This is follow with a list of materials. Setelah itu diikuti oleh bahan-bahan atau materialnya. That
is a list of things. Jadi ada list-listnya ya, daftarnya. Ini bahannya. Kemudian the next part refer to the procedure that is step to be followed in making the chocolate dip strawberries. Nah, bagian selanjutnya dari teks procedure ini adalah langkahnya. Langkah yang harus diikuti dalam membuat coklat celup strawberry. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa prosedur tag ini memiliki 3 struktur generic structure-nya. Yang pertama adalah goal, yang kedua material, yang ketiga adalah procedure atau step-nya. Ingat, jadi ada 3 generic structure of procedure tag. Nah, procedure tag ini language feature-nya apa? Nah, di sini kebanyakan dia menggunakan common imperative sentence, jadi kata perintah, such as combine dip, dikombinasikan, dicelupkan, jadi banyak menggunakan common imperative sentence. Kemudian time sequence-nya, keterangan penghubungnya, waktu yang digunakan adalah first, second, pertama, kedua, selanjutnya, finally. Itu yang digunakan dalam tag prosedur atau procedure tag. Nah, my lovely student, sampai di sini bisa dipahami penjelasan ini. Jika masih ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Untuk materi selanjutnya, untuk lebih pahamnya tentang tag structure of procedure tag ini, kita akan coba analisa procedure tag tadi yang judulnya How to Make Chocolate Dip Strawberries. Kita cari di sana mana yang goalnya, mana yang materialnya, dan mana yang step atau procedure-nya. Kita lihat lagi teks How to Make Chocolate Dip Strawberries. Kita akan mencari generic structure dari tag procedure ini. Oke, sekarang kita lihat mana yang goalnya. Nah, ini dia. To make chocolate dip strawberries. Nah, di sini merupakan goalnya ya. To make chocolate dip strawberries itu adalah goalnya karena dia di sini memberi penjelasan apa yang akan dibuatnya. Jadi ini adalah goal sampai strawberries ya. Nah, kemudian apa materialnya? Materialnya ini dijelaskan ingredient 1, 2, 3, 4. Oke, ini adalah material dari procedure tag-nya. Nah, selanjutnya apa procedure atau step-nya? Ada first, ya, second, finally. Nah, ini merupakan procedure atau step dari procedure tag ini. Oke, my lovely student, bisa dipahami? Good. Untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Well, thank you for your attention. See you next class. Bye-bye. Assalamualaikum.